Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, janji-Mu lah yang mau kami ketahui dan kami pegang dalam hidup kami. Kami hidup di tengah-tengah dunia yang jahat, yang penuh dengan penderitaan. Berusaha menutupi kami, menjauhi kami dari kebenaran dari Engkau ya Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang kami dengar hari ini membukakan mata kami mengenali hikmat-Mu yang tak terbatas itu. Menuntun kami untuk hidup di dalamnya. Sehingga kami mampu untuk memuliakan nama Tuhan apapun kondisi hidup kami. Ini kami serahkan waktu ini hidup kami ke dalam tangan-Mu Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Bersyukur hari ini kita boleh kembali beribadah bersama-sama di rumah Tuhan, memuji Tuhan. Dan hari ini kita diberikan kesempatan untuk kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tema yang diberikan kepada kita untuk kita renungkan adalah melayani yang menderita, terambil dari Ayub 29 dari ayat yang pertama hingga ayat yang terakhir. Mari kita membuka Ayub 29, kita akan membaca ayat yang pertama hingga ayat yang ke-25, ayatnya yang terakhir. Kita akan membaca secara bergantian. Saya akan membacakan ayat yang pertama, Bapak Ibu bacakan ayat yang kedua, dan kita akan bergantian sampai ayat yang ke-25. Saya akan membacakan dalam versi terjemahan baru yang kedua. Ayub 29, kemuliaan yang dahulu dan kesengsaraan yang sekarang. Ayub melanjutkan kata-kata kiasannya. Ketika pelitanya bersinar di atas kepalaku dan di bawah terangnya aku berjalan dalam gelap. Ketika Yang Maha Kuasa masih beserta aku dan anak-anakku ada di sekelilingku. Ketika aku keluar ke pintu gerbang kota dan mengambil tempat dudukku di lapangan. Para pembesar berhenti berbicara, menutup mulut mereka dengan tangan. Apabila telinga mendengar tentang aku, disebutnya aku berbahagia. Dan apabila mata melihat, aku dipujinya. Aku mendapat ucapan berkat dari orang yang nyaris binasa dan hati seorang janda ku buat bersukaria. Aku menjadi mata bagi orang buta dan kaki bagi orang lumpuh. Aku meremukkan geraham orang curang dan merebut mangsanya dari giginya. Akarku mencapai air dan embun bermalam di atas ranting-rantingku. Orang menanti-nanti untuk mendengarkan aku, dengan diam mereka mendengarkan nasihatku. Orang menantikan aku seperti menantikan hujan dan membuka mulutnya seperti menada hujan akhir musim semi. Aku menentukan jalan mereka dan duduk sebagai pemimpin. Aku bersemayam seperti raja di tengah-tengah pasukan, seperti seorang yang menghibur mereka yang berkabung. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Mari kita tetap membuka Alkitab kita pada bagian itu, karena ada banyak bagian yang akan kita lihat dalam perenungan kita pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, apa yang membuat penderitaan berat? Apa yang membuat penderitaan berat? Apa yang membuat sakit itu berat? Apa yang membuat bangkrut itu berat? Apa yang membuat kehilangan
itu terasa berat. Jika Bapak Ibu pernah mengalaminya atau sedang mengalaminya, apa yang membuat penderitaan-penderitaan itu jadi berat? Bapak Ibu, Ayub adalah orang yang mengalami ketiga-tiganya. Dia kehilangan segala sesuatu yang dia miliki. Dia kehilangan anak-anaknya pada satu malam. Dia kehilangan harta bendanya, dia bangkrut dalam satu malam. Dia sakit langsung juga pada satu masa. 3 hal yang berat harus dia tanggung langsung bersama-sama hari itu. Penderitaan itu saja sudah cukup berat, begitu ya. Tetapi penderitaan tersebut jadi semakin terasa berat karena penderitaan-penderitaan tersebut pada akhirnya memunculkan pertanyaan-pertanyaan. Salah satunya adalah mengapa Tuhan mengizinkan ia mengalami penderitaan tersebut. Dia sudah sakit, bangkrut, kehilangan segala yang dia miliki. Dan di dalam masa-masa yang berat itu, ketika dia merenungkan hidupnya, ketika dia lihat hidupnya, muncul pertanyaan, kenapa Tuhan mengizinkan hal ini terjadi pada hidup saya? Karena bagi Ayub, Bapak Ibu, tidak ada satu alasan pun yang sebenarnya membuat Ayub jadi layak untuk menerima salah satu, apalagi 3 dari penderitaan tersebut. Tidak ada satupun alasan yang masuk akal yang membuat dia bisa menderita sedemikian beratnya. Karena Ayub adalah orang yang benar-benar hidup benar dan saleh. Ayub adalah orang yang hidup dengan benar dan saleh. Kalau kita baca di ayat yang tadi kita baca, pasal 29. Ayub di ayat ke-2 hingga ayat yang ke-5 itu menggambarkan dia adalah orang yang dekat sekali dengan Tuhan. Dia mengatakan bahwa dia adalah orang yang bergaul dengan Tuhan. Di ayat 2, Tuhan adalah pelitanya. Di ayat ketiga, Tuhan adalah pelitanya dan Ayub berjalan di bawah terangnya. Ayub adalah orang yang mengikuti pimpinan Tuhan. Dan saking akrabnya Bapak Ibu di ayat 5 kemudian di ayat 4 kemudian dikatakan bahwa Allah bergaul akrab dengan aku dalam kemahku. Allah tinggal di dalam kemahnya dan bergaul bersama-sama dengan Ayub. Bapak Ibu, ini sesuatu yang tidak lazim, bahkan dipahami, diyakini oleh orang Israel. Bagi orang Israel, Allah itu diam di mana? Di kemahnya sendiri. Ada kemah sendiri khusus di tengah-tengah perkemahan bangsa Israel. Disitulah Allah diam. Kalau Israel mau dekat sama Tuhan, bagaimana caranya? Datang ke kemah Tuhan. Orang yang digambarkan dekat bersahabat dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan di bangsa Israel, misalnya Musa. Musa untuk dekat dengan Tuhan dia harus jalan, diam di kemah Tuhan. Tetapi Ayub dengan berani mengatakan, aku bergaul akrab dengan Allah di dalam kemahku. Dia punya tingkat kepercayaan bahwa ia dekat dengan Tuhan selevel lebih tinggi daripada orang Israel pada umumnya. Anyway Bapak Ibu, kalau kita baca kitab Ayub, kita akan mendapati sepertinya Ayub bukan orang Israel. Dia berasal dari tanah Uz yang jauh, yang kalau dicari-cari nggak tahu ada di mana. Pada akhirnya orang ini mengklaim bahwa dia adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Dia adalah orang yang bergaul akrab dengan Tuhan. Kalau dia bergaul akrab dengan Tuhan, dengan Allah, lalu kenapa saya diizinkan untuk menderita seperti ini? Kalau saya sedekat itu dengan Tuhan, Tuhan tinggal di kemah saya, kenapa Tuhan yang baik itu mengizinkan penderitaan yang jahat ini terjadi kepada saya? Lalu Ayub pun adalah orang yang benar
di hadapan manusia. Kita akan lihat di ayat 6 sampai ayat yang ke-25 itu prestasi-prestasi Ayub di mata manusia. Ayub bukan cuma kaya Bapak Ibu. Kalau kita baca di pasal 1-2 ya, Ayub adalah orang yang kaya raya memang. Ternaknya ribuan, budaknya ribuan. Dia adalah orang yang kaya raya, tetapi kalau kita lihat yang kita baca tadi, kita akan lihat bahwa dia bukan orang kaya yang songong kalau kata anak zaman sekarang ya. Dia yang tidak menggunakan kekayaannya untuk dirinya sendiri. Dia memelihara janda-janda, dia menolong orang yang hampir binasa sehingga para janda dan orang-orang binasa kalau lihat dia memberkati dia. Kalau orang di jalan bertanya, kenal sama Ayub? Ayub yang mana? Oh, Ayub yang berbahagia itu ya. Ayub yang baik itu ya. Ayub yang diberkati tapi kemudian memberkati orang lain ya. Ayub dikenal di kotanya sebagai orang yang diberkati untuk memberkati, blessed to be blessed. Wah, itu tema yang sering diserukan kepada orang Kristen. Bukan Ayub sudah lakukan, dia punya banyak kekayaan dan dia pakai untuk memberkati banyak orang. Ayub adalah orang yang benar di mata Allah dan benar di mata manusia. Jadi apa alasannya? Sekarang kenyataannya Bapak Ibu, kalau kita baca di dalam pasal selanjutnya, itu ada sebuah kenyataan yang berbanding terbalik. Di pasal 29 Ayub mengingat-ingat hidupnya yang dulu, yang jaya, yang dekat dengan Tuhan, yang memberkati banyak orang. Tapi sekarang kalau kita lihat di pasal 1 langsung, pasal 30 ayat 1, pasal 30 ayat 1 langsung dikatakan, tetapi sekarang aku ditertawakan mereka. Mereka yang dulu tunduk-tunduk sama saya. Dulu yang kalau saya datang mereka berdiri mempersilahkan saya datang. Saya duduk. Orang yang mendengarkan perkataan saya sekarang mentertawakan saya. Begitu kata Ayub di pasal 30 ayat yang pertama. Sekarang Ayub diremehkan. Ayub yang dulu dipandang sebagai orang yang berbahagia sekarang menjadi ejekan dari orang buangan. Di ayat 8 hingga ayat 9 pasal yang ke-30 dikatakan bahwa yang mengejek mereka bukan hanya orang yang dahulu menghormati Ayub, tetapi orang-orang buangan. Orang-orang yang sampah masyarakat itu mengejek, menyindir Ayub. Kok bisa ya orang yang sedemikian nobel gitu ya, orang yang sedemikian terhormat jadi ejekan oleh orang-orang buangan. Mungkin dan sepertinya benar bahwa orang-orang zaman itu punya pola pikir yang mirip Bapak Ibu. Mereka punya konsep keadilan yang mirip. Semua orang, salah satunya Ayub dan orang-orang yang kemudian mengejek Ayub saat itu punya konsep keadilan yang berdasarkan perbuatan. Jadi orang-orang saat itu berpikir ada sebuah pola dalam kehidupan. Orang yang berbuat yang benar, yang baik, yang saleh, hidupnya akan diganjar, diupah dengan kebaikan, kemuliaan, penghormatan. Orang yang hidupnya jahat dan bodoh itu upahnya adalah hukuman, kesulitan, kejatuhan, kebangkrutan, sakit dan sebagainya. Orang-orang zaman itu dan bahkan mungkin kita yang ada di zaman ini juga berpikir seperti itu. Orang-orang yang sudah melakukan hal yang baik harusnya mendapatkan hal yang baik. Orang-orang yang melakukan hal yang jahat harusnya memperoleh hal yang jahat juga bagi hidup mereka. Jadi aneh sekali bukan kalau ada orang yang kayak Ayub. Orangnya baik tapi menderita. Menderitanya triple lagi. Jangan-jangan Ayub tidak sebaik itu. Itulah yang membuat Ayub diejek.
Oh ternyata Ayub bagi-bagi bantuan, dihormati di gerbang kota. Ternyata sepertinya di belakang sama saja dengan orang-orang buangan ini. Sepertinya hidupnya sama, nggak benernya sama saya, so suci aja berarti si Ayub. Itulah yang kemudian menjadi tertawaan dan sindiran dan ejekan oleh orang-orang buangan tersebut. Tetapi kemudian Bapak Ibu, Ayub dengan tegas, dengan berani mengatakan, enggak, saya benar di hadapan Allah dan benar di hadapan manusia. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, jika kita menilai hidup Ayub seperti pola yang dipahami oleh orang-orang ini, orang yang benar akan mendapatkan yang benar, yang baik, yang bagus. Orang yang jahat akan mendapatkan yang jelek-jelek doang. Maka penderitaan Ayub kemudian bisa jadi membuat kita memandang dua hal. Menyimpulkan dua hal. Yang pertama, memang penderitaan Ayub adalah upah dari kehidupan Ayub yang tidak benar. Dan yang kedua, kemungkinan yang kedua adalah ternyata ada sesuatu yang terjadi di dunia ini yang ternyata tidak adil. Berarti Tuhan tidak menjalankan dunia ini dengan tidak adil. Tuhan tidak adil ketika dia menjalani dunia ini. Jangan-jangan ternyata kita salah menilai Tuhan. Dua kemungkinan itu yang kemudian juga dipahami, diperdebatkan oleh Ayub dan teman-temannya. Ayub itu panjang sekali kitabnya Bapak Ibu, dan beberapa pasal dari pasal 3 sampai pasal 14 adalah sebuah perdebatan mengenai dua hal tersebut. Kenapa Ayub menderita? Jangan-jangan Ayub sudah melakukan yang tidak benar karena Tuhan itu adil. Atau yang kedua, kalau orang sebenar Ayub bisa menderita seperti itu, jangan-jangan Tuhannya yang tidak adil. Teman-teman Ayub di pasal 3 hingga pasal 28 berusaha meyakinkan Ayub bahwa Tuhan itu adil loh. Dia itu gak akan loh membiarkan orang yang baik, orang yang benar, orang yang saleh mengalami penderitaan seperti kamu loh. Cobalah kamu periksa hidupmu, cobalah kamu jujur, rendah hati di hadapan Tuhan. Jangan-jangan kamu sudah salah. Tetapi kemudian di sepanjang perjalanan itu Ayub pun dengan teguh mengatakan bahwa saya orang yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Saya sungguh-sungguh benar di hadapan Tuhan. Kalau kita baca Bapak Ibu, percakapan Ayub dari pasal 3 sampai pasal 28 itu ada 3 kali pengulangan. Ada 3 kali pengulangan dan cuma bahas 3 hal. Apakah Allah itu adil? Ya. Apakah dunia ini bekerja di bawah hukum Allah yang adil? Iya, harusnya begitu. Yang ketiga, lalu bagaimana menjelaskan Allah yang adil itu membiarkan orang yang benar dan saleh seperti Ayub menderita seperti itu. Ayub dan teman-temannya kemudian mendapati bahwa Allah yang ada dalam pikiran mereka, pengenalan tentang Allah yang ada dalam pikiran mereka, yang mereka pelajari, yang mereka dengar, yang mereka kenal sejauh ini ternyata bentrok dengan realita kehidupan ini. Bapak Ibu pernah mengalaminya ketika Bapak Ibu mengalami sesuatu dalam hidup Bapak Ibu dan Bapak Ibu kemudian merasa, harusnya gak gitu karena Tuhan yang saya kenal, Tuhan yang saya tahu bukan seperti itu. Tapi realita kehidupan kok rasanya bentrok. Apalagi harus kita akui penderitaan itu saja sudah berat bukan? Dan seringkali penderitaan itu menjadi tabir, menjadi penutup, menjadi penghalang bagi mata kita
untuk bisa melihat realita yang lain di luar diri kita. Penderitaan membuat kita fokus pada apa yang kita alami saat ini dan jadi sulit untuk melihat hal-hal yang lain yang lebih luas, lebih besar dibandingkan dengan diri kita. Bapak Ibu, perdebatan tentang hal itu, perdebatan tentang keadilan Allah, bagaimana Allah yang adil bisa membiarkan orang seperti Ayub itu menderita, kemudian mencapai puncaknya sebenarnya di pasal 29 sampai 31 yang kita baca ini. Pasal 29 sampai 31 itu statement finalnya Ayub dalam perdebatan yang Ayub lakukan bersama-sama dengan teman-temannya. Apa yang Ayub katakan di statement akhir Ayub dalam perdebatan ini? Ayub kemudian menyimpulkan bahwa ternyata hari ini orang yang bergaul dengan Tuhan itu sekarang dijahati oleh Tuhan sendiri. Bapak Ibu, mari kita buka Ayub 30 ayat 18 hingga 19. Ayub 30 ayat 18 hingga 19 kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dengan kekuatan yang dahsyat ayat 21. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Engkau menjadi kejam terhadap aku. Engkau menyerang aku dengan kekuatan tanganmu. Ayub ternyata di akhir perdebatannya, di puncak penderitaannya, Ayub sampai menyimpulkan bahwa Allah secara aktif menyebabkan Ayub menderita. Dia pakai kata-kata yang menunjukkan bahwa Allah lah yang menyebabkan penderitaannya. Dia mengatakan dengan kekuatan yang dahsyat dicekramnya aku, dihempaskannya aku. Lalu dia katakan di ayat 21, menjadi kejam terhadap aku. Allah menjadi kejam dan menyebabkan Ayub mengalami penderitaan. Puncak dari kesimpulan Ayub ini adalah di ayat 31, pasal 31 ayat 35, Bapak Ibu. Pasal 31 ayat 35 hingga 36. Sekiranya ada yang mendengarkan aku, inilah tanda tanganku. Hendaklah yang maha kuasa menjawab aku. Sekiranya ada surat tuduhan yang ditulis lawanku, sungguh surat itu akan kupikul dan akan kupakai bagaikan mahkota. Ayub menuntut pertanggungjawaban Allah. Ini tanda tanganku. Ini petisiku. Ini surat tuntutanku kepada Tuhan. Saya cap, saya tanda tangani. Ayo coba lihat hidupku. Kita buktikan, kita buka buktinya, kita panggil saksinya. Ayo, Ayub memanggil Allah ke dalam persidangan. Untuk Allah mempertanggungjawabkan keputusannya kepada Ayub. Bapak Ibu, Ayub meminta pertanggungjawaban kepada Tuhan supaya Tuhan menjelaskan kenapa orang yang benar dan saleh seperti aku ini menderita. Ayo kita hitung-hitungan, ayo kita berperkara. Ketika kita baca ini Bapak Ibu, ketika kita lihat Ayub, kita tentu jadi penasaran ya, bagaimana jawaban Tuhan. Apa yang Tuhan kemudian lakukan kepada Ayub. Kalau kita jadi Tuhan, ya kita sudah bisa bayangkan sendiri ya apa yang kita mau lakukan terhadap orang yang berani ngomong begitu kepada kita. Tapi Bapak Ibu, kita akan kemudian kalau kita baca di pasal-pasal berikutnya, kita akan melihat bahwa ternyata tidak ada jawaban yang langsung dari Allah.
ketika Ayub bertanya, "Kenapa engkau membiarkan aku menderita?" Tuhan memang menjawab Ayub. Tuhan memang kemudian mendatangi Ayub yang mau berperkara dengan Tuhan, yang mau menyidang Tuhan. Tetapi kemudian Tuhan tidak menyediakan jawaban yang jelas. Tuhan tidak menjawab iya atau tidak. Tapi kemudian Tuhan melakukan sesuatu. Apakah itu? Kalau kita buka di ayat 38 sampai 42, kita akan lihat bahwa Tuhan mengajak Ayub tur. Mari kita lihat turnya, Bapak Ibu. Silakan videonya. In the beginning, God created the heavens and the earth and all things. A vibrant new world was born. Everything created by God was perfect and beautiful, displaying His wisdom, His goodness, and His almightiness. Oke, ketika Ayub bilang, "Pertanggungjawabkan keputusanmu di hadapanku Tuhan," Tuhan tidak menjelaskan tentang keadilannya kepada Tuhan. Tuhan menunjukkan siapa dirinya kepada Ayub. Tuhan tidak menjelaskan keputusannya, tapi Dia menunjukkan siapa dirinya. Dia adalah Allah pencipta yang hikmatnya menopang dunia ini. Dia adalah Allah pemilik dunia ini yang memastikan dengan hikmatnya segala sesuatu berjalan. Bukan hanya hidup Ayub, tetapi seluruh hal yang ada di dunia ini Dia yang menjalankannya. Allah menantang kepada Ayub di pasal 38 hingga 42. Di mana Ayub ketika Tuhan memancang tiang bumi. Di mana Ayub ketika Allah menetapkan batasan lautan. Di mana Ayub ketika melihat ketika Tuhan memutuskan di sini hujan, di sana bersalju, di sini panas terik. Di mana Ayub, apakah dia melihat ketika Tuhan memastikan pada musim tertentu burung-burung bermigrasi dari utara ke selatan, dari selatan ke utara. Siapa yang mengajarkan utara dan selatan kepada burung-burung itu? Siapa yang bikin burung-burung itu tahu ini musimnya ke utara, ini musimnya ke selatan?
Tuhan menantang Ayub, siapa yang menanamkan kekuatan di singa, di kudanil, di buaya. Tuhan menantang Ayub, kamu meminta pertanggungjawabanku, ini yang aku lakukan di dunia ini. Hikmatku yang menopang segala sesuatu ini bisa terjadi di dalam dunia ini. Tuhan dan hikmatnya lah yang menopang dunia dan segala sesuatu yang terjadi di dalamnya. Musim dan waktu, siang dan malam, lahir dan mati, sakit dan sehat, bahkan penderitaan-penderitaan manusia yang ada di dalamnya, semuanya tunduk di bawah otoritas hikmat Allah. Manusia dengan pikirannya yang terbatas mungkin berusaha menggali, memetakan bagaimana cara kerja Allah di dunia ini, termasuk dalam hal menetapkan keadilan, mengerjakan keadilannya di dunia ini. Manusia dari zaman ke zaman berusaha untuk mengenali, menggali, memetakan cara kerja Allah, tetapi tidak akan pernah dapat menyelami hikmat Allah dalam menjalankan roda dunia ini. Di hadapan Allah yang penuh hikmat itu, setelah Ayub melihat betapa besar luar biasanya hikmat Allah yang melampaui hidupnya, melampaui penderitaannya, Ayub pada akhirnya mengaku kalah. Mari kita lihat Bapak Ibu dalam Ayub 42 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Ayub 42 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Mari kita baca bersama-sama dengan bersuara. Wahyu 42 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Ayub menarik kembali perkataannya dengan menyesal. 1, 2, 3. Lalu jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Engkau bertanya, siapakah dia yang menyelubungi rancanganku tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang terlalu ajaib bagiku dan yang tidak kuketahui. Firman-Mu, dengarlah akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan api. Di hadapan Allah yang penuh hikmat itu, Ayub yang meminta pertanggungjawaban dari Tuhan mengakui otoritas Tuhan, hikmat Tuhan di dalam hidupnya, bahkan di dalam penderitaannya. Di hadapan Allah yang penuh hikmat itu, Ayub yang menderita mendapatkan damai sejahtera. Karena dia tahu hidupnya ada di dalam tangan Tuhan yang penuh hikmat. Sejahtera Ayub bukan lagi datang dari penghiburan teman-temannya, bukan lagi dari perawatan istrinya, bahkan bukan lagi dari harta bendanya dan anak-anaknya yang nanti akan dipulihkan oleh Tuhan. Damai sejahtera Ayub di dalam penderitaannya hanya didapatkannya dari kesandaran penuh pada hikmat Allah. Damai sejahtera bagi setiap kita yang menderita di dunia ini hanya akan kita dapatkan di dalam kepercayaan, keberserahan penuh pada hikmat Allah yang melampaui pengetahuan manusia. Bapak Ibu, salah satu buktinya bahwa hikmat Allah tidak terpikirkan, tidak bisa kita pahami adalah salib. Di atas salib Allah kita merangkul penderitaan sebagai jalannya untuk menyelamatkan. Allah kita Allah yang cukup berkuasa
untuk mengatur segala sesuatu yang ada di bumi ini. Allah kita adalah Allah yang cukup powerful untuk mengalahkan segala sesuatu, segala kuasa yang ada di dalam dunia ini. Tetapi di dalam hikmat dan rancangannya yang kita tidak mengerti kenapa, dia malah memilih jalan penderitaan untuk menyatakan keselamatan. Di hadapan Tuhan kita penderitaan bukan lagi kebinasaan yang menakutkan seperti yang kita pahami di dunia ini. Penderitaan di tangan kuat kuasa Tuhan yang penuh hikmat itu dia jadikan jalan keselamatan. Bagi kita manusia yang lemah dan terbatas, penderitaan itu menghancurkan dan menakutkan, tetapi tidak di hadapan Allah. Penderitaan itu menyatakan kuasa, hikmat, kemuliaan Allah. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, bagi setiap kita yang hari-hari ini menderita di tengah dunia ini, penderitaan akan terus ada sebagai bagian dalam hidup kita. Damai sejahtera hanya akan kita dapatkan di dalam keberserahan penuh pada hikmat dan kuasa Tuhan. Mungkin kita berpikir, saya baru akan tenang kalau saya sembuh. Saya akan baru senang kalau jalan keluar dari masalah saya sudah ada. Saya baru akan damai di dunia ini kalau hidup saya aman, tidak ada masalah. Tidak. Di dalam Tuhan yang penuh otoritas, penuh hikmat atas dunia itu sajalah kita punya damai sejahtera. Meskipun kita harus menderita di dunia ini. Bagi kita yang berjuang, teruslah pandang kepada Tuhan. Dan biarlah kita berdoa sama seperti Ayub. Tuhan, dulu saya dengar tentang Tuhan dari orang saja. Sekarang saya dengan mata kepala saya sendiri bisa memandang Engkau. Penderitaan bisa jadi cara Tuhan membukakan mata kita terhadap kuasa dan otoritasnya atas hidup kita. Bagi kita yang hari ini sedang melihat, menemani orang lain yang sedang menderita, biarlah segala perkataan dan perbuatan kasih kita kepada saudara kita, teman-teman kita yang menderita, kita arahkan pada Allah yang hikmatnya menopang dunia ini. Misalnya Bapak Ibu diakonia yang melayani saudara-saudara yang sakit, yang sulit. Kita yang menjenguk teman-teman kita yang sakit, kita yang menemani teman-teman kita yang belum dapat kerjaan, yang skripsinya belum kelar, yang pacarnya meninggalkannya, patah hati dan sebagainya. Kita yang menemani orang-orang yang menderita di dunia ini, marilah kita arahkan harapan dan pandangan mereka bukan pada jalan keluarnya. Boleh kita mendoakan pemulihan, boleh kita menolong sebisa yang kita lakukan. Tetapi marilah kemudian kita arahkan pandangan mereka kepada Allah yang penuh hikmat itu. Biar mereka menemukan ada karya Tuhan di dalam penderitaan mereka. Ada hikmat Tuhan, rancangan Tuhan yang melampaui segala ekspektasi dan pengetahuan mereka tentang dunia ini. Hati-hati supaya kita tidak jadi seperti teman-temannya Ayub yang berpengetahuan, tetapi kemudian perkataannya tidak sesuai dengan hikmat Tuhan. Yang pada akhirnya usaha-usaha mereka yang baik itu malah kemudian melemahkan dan menghancurkan. Bapak Ibu, kita hanya bisa punya damai sejahtera di tengah dunia ini dalam penderitaan-penderitaan yang Tuhan percayakan bagi kita kalau kita percaya menyerahkan hidup kita pada hikmat Allah yang menopang dunia ini. Kita hanya bisa melayani yang menderita dengan benar kalau kita mengarahkan setiap tindakan dan perkataan kasih kita pada hikmat Tuhan yang menopang dunia ini.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran kami untuk memandang kepadamu, Allah yang penuh hikmat, yang menopang dunia ini, yang memastikan segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini berjalan sesuai dengan rancangan dan kehendak-Mu. Tuhan, tundukkanlah hati kami, supaya kami mau ikut apa yang Engkau arahkan bagi setiap kami. Biarlah Allah yang melampaui segala pengetahuan kami senantiasa menyatakan dirinya bagi setiap kami yang berjuang di tengah-tengah dunia ini. Apapun penderitaan, perjuangan yang kami alami di dunia ini, kami mau menjalaninya bersama-sama dengan Engkau. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.